Tapi dari sosok-sosok beliau ini bisa menaklukkan dari berbagai bangsa jin. Untuk manusia itu sudah banyak. Lebih parah dari lebih parah dari bangsa jinnya yang sendiri. tak kasat mata itu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada video kali ini kita tidak pelisiran eksplor ke tempat-tempat angker, melainkan kita akan membahas tentang kekuatan yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit dari semasa hidupnya bahkan sampai pada masa akhir hayatnya, teman-teman. Jadi ini Kang Surya, saya memiliki rasa penasaran yang tinggi akan sosok Satrio Piningit, terlebih lagi pada kemampuan yang dia miliki itu. Nah, untuk Kang Surya sendiri bisa bantu jelasin nih, kekuatan apa aja yang dimiliki Satrio Piningit itu sampai akhir hayat, bahkan bisa mencapai pada kehidupan yang abadi. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam rayu dari Surya Lawu. Dari pertanyaan Ki Jangker ini, kekuatan yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit ini adalah sosok yang sudah mengenali jati dirinya. Nah, sebenarnya di dalam sosok-sosok Satrio Piningit ini ada para leluhur Nusantara juga. Makanya kekuatan beliau ini tidak bisa diprediksikan, tidak bisa. Masalahnya sosok Satrio Piningit ini dapat keberkahan dari 3 keberkahan. Satu dari Tuhan sendiri, karena itu dia dilahirkan untuk menata kembali tatanan di Nusantara ini. Yang kedua dari alam pun juga memberkahi kelahirannya. Dan 3 dari para leluhur sendiri, karena yang jadi tujuannya adalah tujuan para leluhur juga, leluhur Nusantara tentunya, yaitu mewujudkan Nusantara kembali menjadi negeri yang damai, sejahtera. Makanya kekuatannya ini susah diprediksikan, tapi dari sosok-sosok beliau ini bisa menaklukkan dari berbagai bangsa jin. Bangsa jin di sini sebenarnya yang real saja, Mas, yaitu dia sudah berwujud manusia. Karena di bumi Nusantara ini sebenarnya jin-jin bentuk manusia itu sudah banyak. Lebih parah dari lebih parah dari bangsa jinnya yang tak sendiri. kasat mata itu ya. Karena sudah bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya, akhirnya timbulnya perpecahan, perdebatan, akhirnya timbulnya perselisihan antara golongan, dan akhirnya yang lebih besar juga menindas yang kecil, menempatkan yang lemah. Nah, ini sebenarnya sosok jin yang sebenarnya gitu. Adapun untuk kekuatan itu sendiri, Kang, apakah Satrio Piningit itu melalui gembleng yang khusus atau gimana, Kang? Jadi bisa memiliki kemampuan yang bisa dikatakan melebihi daripada manusia pada umumnya gitu. Kalau sebenarnya biasa manusianya itu manusia biasa saja, cuma kan dari perjalanan hidup dia, memang penggemblengan dari para leluhur itu dengan penderitaan hidup, justrunya malah dari pengalaman hidup dia, akhirnya dia bisa menemukan jati diri. Proses menemukan jati diri ini kan tidak semua orang mampu. Tabah dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Ada yang dari penderitaannya dia bisa kembali ke jati dirinya, ada pula yang sampai mati tidak menemukan jati dirinya, itu juga ada. Bahkan Satrio Piningit yang belum sempat menemukan jati dirinya mati di perjalanan gitu ya.
itu kalau sosok Satrio Piningit ini memang syarat mutlaknya yaitu dia menemukan jati diri. Sebelum dia menemukan jati diri tidak mungkin pada dirinya itu mempunyai kemerdekaan mutlak. Karena orang yang sudah menemukan jati diri itu sudah ada janji dalam kitab pun ada, ataupun dari para sesepuh, dari wali juga ada, bahwa seseorang yang sudah menemukan jati diri dia sudah mengetahui Tuhannya. Jadi kebebasan di sini bukan berarti dia tidak memiliki undang-undang atau tidak memiliki hukum adat, itu bukan, tapi dia ini dari tingkah laku ataupun kesehariannya itu sudah tidak melanggar hukum-hukum tersebut. Jadi tidak menyentuh, tidak ada hukum yang bisa menyentuh beliau, bukan karena beliau itu orang sakti atau apa, enggak, karena tingkah lakunya sudah bijaksana. Bijaksana melebihi dari seorang yang bijaksana apa mungkin dia disentuh oleh hukum, kan enggak. Sudah baik sama orang, semua orang kan baik. Makanya ini bisa ada yang menyalahkan sosok beliau itu ya. Ya itulah makanya dinamakan merdeka itu. Sama istilahnya tuh dengan seorang wali di dalam agama tuh kan ada nama istilah wali ya, ataupun nabi umpamanya kan nabi gitu ya, kan nggak ada yang bisa menyalahkan. Nah, perjalanan itu kan bisa dicontoh dari semua perjalanan para nabi itu diawali dari penderitaan. Nah, disitulah dia menemukan jati diri dan bertemu dengan Tuhan. Oh, jadi sebenarnya kita kalau mau bercermin, kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi juga ya, Kang. Iya. Karena kan rata-rata para nabi itu nggak ada yang mengawali pencapaian jati dirinya itu dengan berbahagia terlebih dahulu, tapi melalui perjalanan yang penuh penderitaan. Sama juga di saat perjalanan dia, apa dia sudah diakui menjadi nabi? Kan belum. Nah, di saat karyanya karena di saat wahyunya disampaikan ke orang dan itu bermanfaat, baru dia disebut nabi kan? Baru dianggap menjadi nabi kan? Tapi perjalanannya itu ya banyak hinaan, banyak cacian, bahkan disepelekan, itulah namanya perjuangan. Dan satu, Kang, yang kita bisa sangat bisa kita taladani adalah ketika dihina, dicaci, direndahkan, bahkan dipandang sebelah mata, tapi sikap seorang Satrio Piningit itu dia dengan legowo hati membalasnya dengan kebaikan gitu ya. Nah, itulah kelebihan dia dari yang lainnya. Kalau yang lainnya kita maki pasti dia marah. Karena apa? Itu tadi belum menemukan jati diri yang sebenarnya dan belum memahami ilmu kehidupan. Jadi seorang yang sudah memahami ilmu kehidupan ataupun jati diri, teman tidak bisa memprediksi kekuatannya, karena kesabarannya saja tidak bisa diprediksi. Terbatas kesabarannya. Tidak bisa diprediksi. Jadi teman-teman, kita bisa mengoreksi ke diri kita masing-masing, apakah kita sudah mendekati atau bisa dapat inspirasi dari sosok-sosok Satrio Piningit yang luar biasa itu, teman-teman. Jadi sebenarnya itu contoh kehidupan. Sebenarnya itu contoh, ataupun bisa diambil dalam, makanya saya sering itu bisa diambil dalam kita menjalani sebuah kehidupan. Sebenarnya itu contoh teladan. Ini proses kehidupan. Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil itu adalah proses kehidupan. Proses kehidupan. Iya. Jadi kalau masalah kekuatan dalam diri manusia itu ada kekuatan yang luar biasa, yang apabila itu terbangun, kekuatan itu luar biasa, tidak bisa diukur. Manusia itu sebenarnya kekuatannya tidak bisa diukur, tapi karena tergantung dengan raganya, jadi memiliki ukuran. Keterbatasan. Iya, keterbatasan. Sama sebenarnya orang yang sudah mengenal Tuhannya. Contoh simpelnya gini aja, sampai saya hina, sampai marah, sampai sebenarnya belum dekat dengan Tuhan. Sampai itu masih sifatnya manusiawi, mudah tersinggung. Nah, itu manusiawi, ego. Sampai itu masih mengikuti
setan. Masalahnya amarah ataupun emosi itu adalah sifat jin dan setan. Kalau sampean dekat dengan Tuhan, sampean tahu yang menyinggung sampean itu juga makhluknya Tuhan, sama-sama. Kalau sampean marah terus sampean membenci orang gitu aja, nah sampean sama saja kan membenci makhluk ciptaan Tuhan. Terus kalau kita membenci orang yang menyepelekan kita, gimana kita mau jadi pengayom ya kan begitu? Nah, makanya kalau kita dibenci membalas membenci berarti kan nggak bakal bisa ngayomin orang. Kita itu belum paham sebenarnya. Kita masih mengikuti ego Kita ini masih muda ini. Kita masih dikuasai ego kita sebenarnya. Makanya sedikit marah, sedikit tersinggung gitu. Makanya banyak orang yang sudah paham dalam segi ini, mereka justru diam, dia tidak mau ngomong terlalu banyak, koar-koar. Lebih ke arah dia bertindak tapi dengan akhirnya susah dicari tuh orang-orang seperti itu. Susah dicari. Orang-orang yang berilmu itu justru sembunyi, bahkan menutupi kelebihannya. Karena apa? Dia tidak mau diakui oleh orang, tidak mau dipuja. Gak mesti harus pakaian nyentrik gitu ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe dan jangan lupa juga dukung channel Kang Surya Lau dengan ketik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Kita akan ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya, masih di channel YouTube Kijangkar bersama Mas Surya Lau. Saya Kijangkar mohon undur diri. Saya Surya Lau, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam rahayu, salam cerdas.